Rumah-rumah, jalan-jalan, taman, dan area bermain. Penduduk mengembangkan sendiri area tempat tinggal mereka yang luasnya 43 km persegi. Almere Oosterwolde adalah kota yang berkembang secara organis dan jadi eksperimen unik di Belanda. Idenya adalah memberikan orang kebebasan lebih banyak untuk menciptakan ruang tinggal mereka sendiri. Klaas Hofman memulai proyek itu 10 tahun lalu. It's not only freedom, it's also Ini bukan hanya soal kebebasan, melainkan juga tanggung jawab. Dan biasanya di bidang pembangunan perkotaan, tanggung jawab ada di tangan pengembang atau pemerintah lokal. Jadi diorganisir dari atas ke bawah. Di Oosterwolde ini terbalik, dari bawah ke atas. Rencananya adalah mendirikan kota tanpa rencana. Salah satu peraturannya adalah kota harus hijau. Hanya kurang dari sepertiga areal boleh digunakan untuk pendirian bangunan, dan setiap orang diharapkan untuk menggunakan tanahnya untuk peternakan urban untuk mendorong biodiversitas. Kami ingin memperkenalkan strategi untuk mengembangkan perumahan di area yang hijau, yang akan menjaga kualitas lingkungan hijau itu sekaligus mengizinkan orang tinggal di dalamnya. Lebih dari 1.000 unit rumah sudah bermunculan di kawasan pedesaan di sebelah timur Amsterdam itu. Bagi Floris Molenbeek dan keluarganya mendapat subsidi untuk memiliki sepetak tanah ibaratnya mimpi yang jadi kenyataan. Karena rumah sudah selesai, mereka melewatkan banyak waktu mengorganisir hidup di komunitas, mendirikan sekolah, dan bekerja di perkebunan sayur. Sekali sepekan, Floris Molenbeek memeriksa sayuran yang siap dipanen. Kami disebut CSA dan sebuah komunitas yang disokong oleh pertanian. Itu artinya kami memproduksi sayuran untuk 50 rumah tangga. Kalau hasil panen tinggi, setiap orang mendapat bagian. Sebaliknya, semua juga harus menanggung risiko panen buruk. Sekali sepekan, anggota komunitas boleh mengambil sayur dari kebun. Lewat pesanan di telepon, mereka tahu yang mana dan seberapa banyak yang boleh diambil. Alex Hemskeet datang secara teratur. Ini sulit ditandingi dari segi kualitas. Ditanam tanpa pestisida sama sekali, dengan upaya dan perhatian yang besar. Saya kenal setiap tanaman, jadi bagi saya itu membuat perbedaan besar dalam hal pengalaman dan juga kualitas makanan. Komunitas, barter, ide orisinil. Tapi untuk mendirikan Oosterwolde juga ada tantangan lain. Bisa dibilang ini eksperimen sosial dan orang tidak selalu terbiasa untuk bekerja bersama-sama. Jadi biasanya pemerintah mengatakan, Anda boleh melakukan yang ini, tapi itu tidak boleh. Rencananya begini atau begitu. Sebaliknya di sini, warga harus mengorganisir semuanya sendiri dan kadang perlu penyesuaian. Kawasan itu menarik banyak perhatian, terutama dari pengembang properti. Sebagian sudah mendirikan rumah lengkap dengan teras di kawasan di tengah Oosterwolde dan menjualnya dengan harga tinggi tanpa mempedulikan tradisi membangun rumah sendiri dengan taman urban. Tindakan pemerintah yang berusaha menetapkan peraturan sudah menyulut kemarahan di kalangan penduduk. Sebaliknya, permintaan untuk ikut eksperimen itu sangat banyak. Itu tidak mengagetkan para orang tua yang termasuk komite sekolah. Karena selain punya tempat tinggal yang cantik, mereka juga menemukan sebuah komunitas. Itulah bagusnya Oosterwolde. Ada sejumlah orang yang punya pola pikir sama, dan semuanya dengan semangat membangun lahan dan membangun komunitas. Ini jadi komunitas yang sangat kuat. Jadi itu salah satu hal yang saya sukai pada Oosterwolde. So that is also, that's one of the things I really like and love about Oosterwolde. Bangunan sekolah buatan bersama hampir jadi, dan sekolah segera dimulai. Masih ada banyak yang harus dilakukan, tapi tidak masalah, kerjasama sudah biasa di Oosterwolde.